Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa itu artinya kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. semangat. Penuh semangat, betul, luar biasa. Oke, tadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Iya, kegiatan kita yang sama seperti minggu lalu. Kemarin itu kan kita tentang kelahiran Yesus. Iya, benar. Nah, hari ini kita akan memasuki tema yang ketujuh tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, oke. Tapi sebelum itu sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar ini, kita harus apa dulu terlebih dahulu. Biasanya adik-adik di rumah pasti udah tahu nih, ya kan? Kita harus berdoa. Iya, berdoa supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Ya benar. Oke. Nanti biar aku yang pimpin doa. Oke. Nanti Frater Aceh yang pimpin doa dan teman-teman kita semua siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adikku sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu ke atas kami, melindungi hidup kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami mohon kehadiran-Mu memberkati segala rangkaian kegiatan belajar kami pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini bisa berguna bagi masa depan kami. Doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama, dipimpin oleh Frater Aceh. Kita sudah berdoa. Nah, sekarang gimana, Teh? Apakah kita langsung mulai atau supaya kita lebih semangat? Gimana kalau kita bernyanyi dulu ya adik-adik? Frater sudah siapkan lagunya. Oh ya, lagu Jalan Serta Yesus. Pasti mereka tahu nih. Oke adik-adik. Karena adik-adik ayo semua juga tahu. Ayo kita bernyanyi bersama. Berdiri. Yuk. Berdiri. Siap. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Siap yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Kita sudah semangat. Benar. Kita sudah luar biasa. Saya maunya goyang tambah lagi, Teh. Gimana? Bentar. Ini waktunya kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Sabda Tuhan. Nah, teman-teman, silakan siap di rumah membuka kitab suci. Silakan dengar. Kalau misalkan tidak ada kitab suci, bisa dengar. Oke adik-adik, teman-teman, siapkan hati karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Markus.
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak buruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi adik-adik di rumah udah mendengar bacaan yang dibacakan oleh Frater ya? Ya. Nah, Pasti. jadi gini kan, tadi kan saya sudah membacanya. Iya. Kebetulan Frater juga udah pernah belajar tentang ini dan bahas tentang ini. Sekarang saya mau tanya ter. Kebetulan Frater mau nanya ya? Ya, mau tanya ke Ya, Frater. silakan. Kebetulan Tapi pertanyaan jangan terlalu sukar loh. ya, adik-adik di rumah juga dulu pas waktu sering kegiatan di luar begitu, ada adik-adik yang juga menanya ke Jadi pertanyaannya ke saya. apa sih? Jadi begini ter, kenapa sih Yesus nggak berkarya sendiri aja? Kenapa dia harus memanggil para murid? Habis itu jumlah muridnya 12 lagi. Kenapa Yesus harus memanggil murid? Kenapa enggak Yesus sendiri ya? Yesus sendiri saja yang berkarya begitu. Kenapa ya ter? Jadi gini ya, Yesus itu memanggil ke-12 murid. Ada 12 murid Yesus loh. Bukan 9, bukan 10, bukan 12. Dia 12 murid. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya itu untuk membantu dia, untuk mewartakan karya-karya yang dipercayakan Allah kepada Yesus. Oh. Jadi setelah dia Murid-murid itu mau melanjutkan karya-karya Yesus. Karya-karya Yesus ke segala penjuru dunia, kepada semua orang tanpa terkecuali loh. Jadi sederhananya begitu deh. Oh iya benar ter. Pantasan ya dalam apa? So kalau misalnya Yesus itu enggak manggil murid-muridnya, siapa yang lanjutin? Iya, siapa? Karena Yesus waktu kan udah mati. Betul sekali. Jadi harus ada yang melanjutkan karya Yesus. Oh benar. Dan kita juga nggak boleh lupa satu hal yang penting ketika para murid ini mewartakan karya Yesus. Karena mereka waktu itu kalau ada Romo pernah bercerita sih, Roh Kudus, murid-murid itu mereka nggak hanya berkarya dengan kemampuan mereka sendiri, tetapi ada Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Berarti setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus ya untuk tetap menuntun para murid. Betul kan seperti itu kan? Iya, Roh Kudus itu berkarya dalam diri para murid. Ingat itu teman-teman. Wow. Roh Kudus itu luar biasa berkarya. Jadi Roh Kudus diutus Yesus untuk membantu para murid ya. Benar. Untuk mewartakan Karya cita kerajaan Allah. Ingat itu adik-adik. Jadi sekarang sudah tahu kan adik-adik? Ingat ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk melanjutkan karya misi Yesus, dan para murid ini dibimbing oleh Roh Kudus, yang diutus oleh Allah Bapa dan oleh Yesus pada para murid. Ingat itu ya adik-adik. Sekarang kita tahu semuanya. Yuk. Nah sekarang karena tadi Pater Frit sudah membagikan pengetahuannya, sharingnya. Sekarang nih adik-adik, karena tadi Pater juga sudah membacakan Injilnya, adik-adik sudah mendengarnya. Sekarang Pater mau nanya ya, benar. Mau nanya sama teman-teman semua. Ada kira-kira berapa pertanyaan Ter? Lumayan banyak, karena pertanyaannya mudah sih. mudah. Ya, Ada 9 pertanyaan deh. 9 pertanyaan untuk adik-adik. Kenapa enggak 12 aja sama sih? Jumlah orang aja. Tapi enggak apa. 9 aja deh. 9 Ya, deh. 9. Oke. Sekarang
dari saya. Oke. Biar saya yang Oke. akan memberikan pertanyaan ini untuk adik-adik. Siap ya adik-adik? Pertanyaan pertama nih. Ayo, siap. Tadi juga disebutkan dalam Injilnya. Siapakah murid yang paling dikasihi Yesus? Siapa ya? Ayo adik-adik. Ada yang tahu? Nah, Frater beri pilihan nih. Yang pertama, Simon. Yang kedua, Yakobus. Yang ketiga, Matius. Yang keempat, Yohanes. Pilih yang mana nih? Ayo. Saya bisa jawab ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Ayo, pasti sudah tahu Pasti nih. adik-adik udah jawab nih. Iya. Saya bantu Adik-adik yuk. pasti udah jawab nih tuh. Saya bantu. Kira-kira apa ya? Siapa ya? Saya pilih yang terakhir. Itu namanya Yohanes. Wah, benar Itu sekali. murid yang Frater dikasih. pintar ya. Iyalah. Bukan Adik-adik. hanya frater, adik-adik Adik-adik. semua juga pintar luar biasa. Adik-adik memang luar biasa. Oke. Sekarang masuk pertanyaan kedua nih. Saya yang bertanya. Oke, Frater deh yang bertanya. Ya, sekarang pertanyaan kedua, siapa murid yang mengkhianati Yesus? Oh bukan, yang mengkhianati. Murid yang mengkhianati Yesus. Coba beri pilihan deh. Andreas, Yohanes, Ya, oh, dia kan murid yang dikasih, pasti nggak mungkin yang mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot. Saya beri pilihan. Kayaknya. Andreas atau Yohanes atau Yudas Iskariot. Ayo, tebak ayo. Adik-adik, ayo. Siap. Dari ketiga orang tadi. Keempat. Ada tadi kan Frater beri 4 pilihan. Siapa? Andreas, Yohanes, cuma 3 loh. Sama Yudas Iskariot. Oh, 3. Cuma 3. Ayo adik-adik tahu di rumah. Mereka udah menjawabnya. Sekarang, tadi dari 3 orang ini, Jadi Ter mau pilih yang mana? saya lebih Yudas Iskariot nih, karena namanya udah terkenal sih. Wah. Yudas Iskariot tuh. Yudas Iskariot. Iya, dia yang mengkhianati Yesus ya. Jadi frater juga hebat loh, luar biasa. Ya. Ya. Oke, jadi itu Murid yang mengkhianati mengkhianati Yesus. Yesus, Yudas Iskariot. Iskariot. Ayo, sekarang giliran Ter yang bertanya. Pertanyaan Oke, ketiga. tadi kan udah pertanyaan nomor 2. Murid yang mengkhianati Yesus. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Tadi kan udah mengkhianati ya. Sekarang siapa murid yang menyangkal Yesus? Menyangkal. Beda loh Ada yang mengkhianati sama. mengkhianati, Ya, ada yang menyangkal. Loh, mereka nih yang mengkhianati dia yang menjual Yesus hingga Ya. Yesus dihukum mati. Nah, yang menyangkal ini dia pernah ketika ditanya, apakah kamu murid Yesus? Dia tidak mengakuinya. Tetapi terakhir dia bertobat. yang bertobat. Jadi Nah, dia siapakah menyangkal. dia? Nah, iya benar. Siapakah dia? Siapakah murid Saya itu? bisa langsung jawab ya? Oh, adik-adik tuh. Adik-adik Oh, beri iya. kesempatan ke Silakan. adik-adik dulu. Ayo silakan. Ayo, murid yang menyangkal Menyangkal Yesus. Kalau misalnya adik-adik udah pernah nonton film Yesus tuh, wah, pasti keren ada di tahu. situ. Tadi kan udah dibaca juga pasti. Udah juga. Udah dibaca Jadi tadi. sekarang udah langsung dijawab aja ya Ter. Ayo Ter, siapa murid yang menyangkal? Namanya Petrus. Benar. Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 2, 3, 1 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Nah, Petrus menyangkal Yesus. Nah, sekarang udah deh kita lanjut ke pertanyaan berikut aja. Pertanyaan pertanyaan keempat sekarang giliran saya. Siapa sih saudara Simon Petrus? pertanyaan keempat. Siapa saudara Simon? Siapa saudara Simon Petrus? Ada 12 murid. Satunya Simon dan 11 diantaranya saudara dari Simon. Salah satu dari 11 nih. Sudah Pilihan cukup banyak. Siapa ya? Yakobus? Enggak. Enggak. Coba beri pilihan kan? Ayo.
Tadeus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ayo 4 pilihan deh. Ayo adik-adik. Tadeus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Oke, Tadeus, Andreas, Saudara Simon Yakobus, Petrus. Nah, Ayo. terjawabnya saudara Simon Petrus adalah Andreas. Ya kan? Ya kan, Pet? Betul sekali. Andreas. Adik-adik 100. menjawabnya dengan benar dapat pun 1000 deh. 1000. Ayo, 1000. Berarti sudah 4000 ya dari tadi. Ada 4 pertanyaan ya. 4000. Nah, Oke. sekarang oke. Pertanyaan ke-5 nih. Kelima. Apa ya? Oke. Siapa nama murid Yesus? Pemungut cukai. Oh, yang adalah pemungut cukai kan? Ya, murid Yesus. Oh, nama murid Yesus ya. Sebelum dia menjadi murid Yesus, dia itu bekerja sebagai pemungut cukai. Ayo, ada yang tahu nggak? Pasti ada yang gampang nih yang jawabnya. Ayo, Kalian mau kasih pilihan? apa beri gimana? pilihannya. Yang pertama, Simon. Simon. Yang kedua, Bukan Simon ya. yang pertama dari 4 pilihan ya. Yang pertama, Simon. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Dan yang keempat, Yudas Iskariot. Ayo, Simon, Andreas, Yakobus. Simon, Oh, sama Andreas, Matius. itu satu. Nanti Simon, Andreas, Matius. Sama Filter pada 5 pilihan supaya lebih sulit. Simon, Andreas, Matius, Yudas Iskariot, sama siapa? Yohanes ya? 5. Jadi Dari 5 pilihan. lebih banyak pilihan ini. Semakin sulit nih. Semakin sulit loh. Simon, Andreas, Matius, Yudas Iskariot. Tadi Andreas sudah, Yakobus sudah. Matius deh. Matius. Oh, Jadi enggak. murid ya? Matius benar. Nah, yang adalah pemungut cukai. Namanya Matius. Nah, itu sekarang udah tahu loh. Nama murid Yesus yang adalah pemungut cukai. Ini mantan pemungut cukai. Ini nambah pengetahuan nih. Ayo kita sekarang masuk pertanyaan Yang ke selanjutnya. berapa nih kan? Pertanyaan berapa ya? Tadi Enam. ke-5, sekarang ke-6. Ke-6 ya benar. Pertanyaan ke-6 nih adik-adik. Giliran frater yang nanya. Iya, iya. Ya, giliran frater. Tadi kan frater yang jawab, sekarang frater. Oke, sekarang siapa nama saudara Yakobus? Siapa nama saudara Yakobus? Siapa nama saudara Yakobus? Jadi mereka dua itu kan hurufnya ya, ada Y lah. Y semua ya. Y semua. Awal Huruf Y. pertama Y. Hmm. Huruf terakhirnya S juga kalau nggak salah. Iya. Kalau Oke. mereka awalan Y, Akhiran S. akhiran S. Ayo adik-adik. Saudara dari Yakobus. Frater langsung jawab ya. Ayo. Kalau menurut frater Matius. Oh salah. Nah, Yang benar. Y. Yang benar. Yohanes ya. Yohanes. Betul sekali. Yohanes kan adik-adik. Ya, mereka juga jawab pertanyaan Dengan benar. jawaban yang sama. Sekarang masuk pertanyaan yang ke-7. Nah, Jadi udah 7 sekarang pertanyaan nih. Tadi adik-adik pasti sudah menjawab semuanya dengan benar ke 6 pertanyaan tadi. Sekarang pertanyaan yang ke-7. Dengar ini adik-adik. Pertanyaan yang ke-7. Siap. Siapa nama ayah dari Petrus dan Andreas? Ayah Ayo. dari Petrus, Simon Petrus dan Andreas. Andreas. Ayo, Oh, saya tahu. Adik-adik Apa? juga ayo adik-adik. tahu. Siapa? Ya kan? Tahu Kali kan? ini frater nggak beri pilihan langsung. Kalau ada yang Ya. tahu silakan jawab. Ayah dari Simon Petrus dan Andreas. Zebedeus. Benar, Zebedeus. Zebedeus. Zebedeus ya adik-adik. Ayah Dari Simon Petrus dan Andreas. Andreas. Nah sekarang udah deh, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya supaya Ke berapa ini? Ke 8 ya? ke-8. Ayo frater tanya. Sekarang saya yang tanya ya. Oke.
pertanyaan yang ke-8. Oh, frater yang nanya. Ayo kan. Oke, siap pertanyaannya menjawabnya. simpel sekali dan pasti teman-teman dengan cepat menjawabnya. Siapa ayah? Tadi kan sudah tanya ayah, ini sekarang ayah lagi, tapi beda. Siapa ayah dari Yakobus dan Yohanes? Tadi ayah dari Simon Petrus dan Andreas. Sekarang ayah dari, pertanyaannya ayah dari Yakobus dan Yohanes. Ayo siapa? tadi kan ayo adik-adik. Pasti sekarang Adik-adik tahu jawabannya terus. Oh, pertanyaannya kecil. sederhana sekali itu. Gampang. Nah, dia mau membantu ya? Atau gimana? Oke, justru adik-adik yang mungkin bantu frater. Oh, mereka lebih pintar. Alfeus ya kan? Alfeus. Nah, Benar nggak? Betul. Ya kan adik-adik, Alfeus? Ya. Kalau ayah Simon Petrus dan Andreas itu Zebedeus. Nah, ayah dari Yakobus dan Yohanes namanya Alfeus. Ya. Benar. Oke, udah selesai pertanyaannya? Belum ya? Pertanyaan terakhir. Kan ada 9 pertanyaan yang udah disiapin. Sekarang pertanyaan terakhir. Tadi frater juga udah nyinggung soal ini. Ya, Tapi tadi frater udah bicarakan soal itu ya. Ini pertanyaan terakhir. Kenapa Yesus memanggil ke-12 muridnya? Untuk apa? Untuk apa Yesus memanggil? itu kan. Tadi udah disampaikan oleh frater Frit. Ayo, yang tahu ayo. Ayo, siapa yang tahu? Tadi udah di awal tadi ya. Ya, di awal. Nah, Sebelum pasti kita sekarang- masuk pertanyaan tadi, pasti ayo. sekarang mereka sudah mungkin komen ya. Ya. Ya, komen. Lalu mereka sekarang itu pertanyaan gampang Ter. Benar sekali. Jawabannya Ayo adik-adik, untuk meneruskan karya misi Yesus. karya pewartaan Yesus di dunia. Benar. Dan mereka tadi dibimbing oleh Roh Kudus. Betul sekali, dibimbing oleh Roh Kudus. Oke Ter. Nah, iya benar. Ada 9 pertanyaan pasti dan adik-adik di rumah pasti sudah menjawabnya dengan benar. dan nilainya pasti 100. Benar. Kita beri 100. 100 deh. Ya loh, supaya mereka semangat. Dan mereka semua pintar-pintar. Nah sekarang Ter, kita gimana? Karena tadi kan kita udah jawab pertanyaan. Nah, kita sedikit apa tadi ya? Maksudnya tadi kita bekerja kan belajar kan? Belajar Sibuk. Oh, apa Jadi, jawabannya ini? mau Apa jawabannya? refresh dulu ya. Nah, sekarang kita ya Iya. supaya sedikit senang-senang lagi, Kita- supaya lebih semangat lagi. Nah. Bagaimana kalau kita Nyanyi lagi? Nyanyi Ya, lagi. kita nyanyi. Kita goyang lagi ya. Goyang lagi. Nah, lagunya Lagu. lagu Oh, lagunya 12. menarik sekali nih. 12 Lagu murid 12 Yesus. murid Yesus. Adik-adik tahu kan? Tahu kan? Pasti tahu. Tahu. Dan Oke. ini supaya membantu adik-adik bisa Ingat mengetahui kembali. 12 murid Yesus. Oke, siap ya adik-adik? Ayo kita nyanyi. Ayo adik-adik. Murid Yesus. Ayo, kita goyang bersama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon Orangelo, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Yuk. Ayo adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon Orangelo, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, kita tadi
sudah selesai bernyanyi dan kita juga tadi udah belajar bersama ya. Belajar Pasti bersama. kan udah lebih tahu lagi ya tentang 12 murid Tadi Yesus. sudah nyanyi 12 murid Yesus. Pasti Ya. ini sekarang hafal luar kepala. Oke, sekarang kita bagaimana Ter? Kita Karena tadi kita udah sudah belajar. belajar. Nah sekarang Kita akhiri di kita sini dulu akhiri ya. di sini dulu ya. Adik-adik ya. Nanti minggu depan baru lanjut. lagi. Ya, Nah, kita sekarang menutup kegiatan kita dengan berdoa. Tadi kan kita memulainya dengan doa. Sekarang kita mengakhirinya dengan doa. Nanti Frater Acen lagi yang akan memimpin doanya. Ya adik-adik ya. Sekarang semuanya ambil Siapkan posisi hati. yang baik untuk menghadap Tuhan dalam doa. Ayo semuanya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menemani kami dalam kegiatan belajar ini. Kami mohon semoga Engkau tetap hadir menuntun kami dalam melakukan segala aktivitas yang masih tersisa pada hari ini. Doa ini kami haturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Ya. Sampai jumpa minggu depan.